kenalin aku Ola. Hari ini dan di sesi ini akan menjadi MC atau moderator pada sesi DMT kali ini. Nah, sesi DMT kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita, namanya Kak Vika. Halo Kak. Halo, punten. Bentar ya, aku turun kamera dulu. Oke, halo Kak. Kalau aku boleh memperkenalkan sedikit tentang Kak Vika. Kak Vika ini dari Seni Rupa 2016 ya Kak. Ya, betul. Dan sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Komunikasi Kreatif dan Informasi Kabinet KMITB periode 2020-2021. Nah, mungkin segitu dulu perkenalan dari akunya, dan Kak Vika boleh mulai dulu materinya. Langsung ya? Oke. Iya. Bentar ya. Oke, aku langsung share-in aja ya. Bentar semuanya. Aku tuh biasanya basa-basi dulu, tapi melihat banyak slide yang aku punya, terus itu waktu yang ada juga, mendingan gak apa-apa ya, langsung lompat ke ini si materinya. Tapi sambil ngobrol-ngobrol juga sih. Nah, aku tipe yang lebih suka kalau misalkan, ini suara aku masuk kan? Masuk Kak, masuk. Oke. Aku tipe yang lebih suka kalau misalkan kita bisa diskusi dua arah dalam hal ketika aku ngomong atau ketika kita lagi diskusi tentang sesuatu. Kalau misalkan kalian pengen nanya atau kalian pengen diskusi atau kalian pengen kayak enggak, gue nggak setuju banget sama itu gitu. Itu tuh bilang aja langsung ya. Oke, teman-teman. Jadi peraturannya itu aja. Jadi kalau misalkan kalian ingin ngomong apa atau kalian pengen berkomentar atau pengen nanya langsung dipotong aja. Sip, mantap. Dan aku di sini hanya sharing. Jadi aku yakin teman-teman pun pasti sudah punya gambaran entah itu detail ataupun secara umum gitu ya, namanya kepemimpinan atau menjadi pemimpin itu tuh seperti apa kayak gitu. Nah, tapi mungkin di sini sebagai referensi dan tambahan aja dan bahan untuk kalian dan kita sebenarnya untuk berdiskusi sama-sama. Jadi aku memberikan judulnya adalah Leading with Compassion. Aku akan menjelaskan nanti kenapa harus compassion, kenapa harus kasih sayang gitu ya, dan bagaimana ini pada akhirnya berperan dalam organisasi yang keberlanjutan organisasi kayak gitu. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu. Ini kalau misalnya suara aku kurang jelas langsung on mic aja ya. Oke, jadi halo teman-teman, nama aku Vika, di Vika Adelia, dipanggilnya Vika, dari Seni Rupa 2016, minatan kajian seni. Sebenarnya sih pengen bilang kayak ya gue sih hamba Allah aja sih sebenarnya gitu, tapi mungkin supaya lebih mudah untuk dikenal juga ya gitu. Aku sekarang lagi ngejabat jadi Menko Komunikasi Kreatif dan Informasi Kabinet Arunika. Sebelumnya aku juga sudah ada di Kabinet Baracita sebagai Menteri Komunikasi Strategis, dan itu terakhir itulah pokoknya ya gitu. Oke. Nah teman-teman, jadi materi yang aku bawa ini sebenarnya jadi aku tuh punya sebuah proyek gitu di dalam si kabinet yang sekarang lagi aku kerjakan. Ini aku pindah ke tab dulu ya. Jadi ini yang namanya KMITB.xyz Cheat Sos Budhum atau Cheat Sosial Budaya Humaniora. Jadi sebenarnya aku tuh punya janji kepada KMITB ini untuk membuat kurang lebih materi-materi kayak gitu ya. Awalnya sih materi-materi yang sebenarnya dia berdasarkan disiplin ilmu sosial budaya humaniora. Itu termasuk manajemen juga, termasuk dalam psikologi, termasuk branding, termasuk desain grafis segala macam. Jadi sebenarnya cakupannya sangat luas, tapi setelah dilihat-lihat dari kebutuhan dan minat pribadi sebenarnya, akhirnya aku lebih banyak ngomongin tentang branding, habis itu manajemen diri, dan banyak disisipkan tentang psikologi, filsafat segala macam gitu-gitulah. Jadi teman-teman bisa dibuka aja kalau misalkan mau baca lebih banyak lagi itu tuh di kmitb.xyz/cheatsosbudhum. Nah, kalau sekarang tuh tampilannya kayak gini. Jadi more or less slide-slide yang nanti akan aku tampilkan kebanyakan tuh aku ambil dari ini gitu, terutama yang 3A sama 3B. Kayak gitu. Nanti akan ditambah lagi sama yang 1F ini. Kebanyakan yang aku ambil tuh. Oke, terima kasih teman-teman.
sudah mau mendengarkan introduksinya. Sekarang kita masuk ke materi, nggak apa-apa ya. Oke. Punten teman-teman, sekarang kita mulai dulu. Sebenarnya dari arahan Torbu adalah bagaimana aku bisa mendefinisikan kepemimpinan itu dan mendefinisikan tentang pemimpin gitu. Nah, cuma aku rasa itu adalah sesuatu yang teman-teman bisa mendefinisikan sendiri. Kemarin ketika aku ngisi di aksara.karsa.itb, ada salah satu anak kanal KMITB yang dia berfokus ngomongin tentang manajemen dan pengembangan organisasi. Nah, di sana aku sempat bertanya sama orang-orang, kayak gimana sih pemimpin yang ideal menurut kalian gitu. Ada yang bilang adalah orang yang memiliki karakternya gitu, adalah orang yang mendengarkan, adalah orang yang punya komunikasi yang baik gitu. Nah, itu tuh terserah kalian dalam mendefinisikannya seperti apa. Cuma memang kebanyakan orang mendefinisikan pemimpin adalah orang yang charming gitu, orang yang charming, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Idealnya ketika dia bisa berbicara di depan orang banyak, dan ketika dia bisa berbicara secara one on one gitu, karena itu kan adalah dua, boleh kita bilang itu adalah kompetensi yang berbeda gitu. Yang satu public speaking di depan orang banyak, dan yang satu adalah hubungan yang lebih intim dan personal gitu, one on one. Ada orang yang mampu di one on one, wah dia jago banget gitu. Tapi ketika dia ditaruh di setting yang dia harus ngomong di depan orang banyak, terutama orang banyaknya itu adalah orang-orang yang dia nggak tahu, dia jadi minder. Ada hal-hal kayak gitu, dan nanti kita akan bahas itu tuh apa gitu. Apa sih, kenapa kok bisa jadi kayak gitu gitu. Mungkin kita perlu memahami itu secara teori supaya kita bisa merasa bahwa itu tuh masuk akal gitu. Nah, oke. Itu awalnya dulu ya. Cuma pokoknya more or less aku pengen ngomongin kalau buat aku yang namanya pemimpin, yang namanya menjadi pemimpin itu adalah amanah gitu. Jadi, aku perlu memahami dulu apa sih amanah. Jadi sebelum aku menindak suatu amanah yang aku dapatkan, aku harus punya perspektif yang benar dulu tentang apa itu amanah. Kalau tidak, maka tindakan yang aku lakukan itu tuh akan jadi belok-belok juga. Karena aku tidak mulai dengan perspektif atau cara berpikir yang benar. Kayak gitu. Makanya, kita perlu dulu nih untuk memahami dulu definisi dari amanah atau definisi dari pemimpin pada awalnya, sehingga si definisi ini itu tuh dia bisa mengarahkan kita tetap lurus, anggaplah, kepada ketika kita menindak hal-hal yang memang diamanahi kepada kita atau hal-hal yang diwajibkan kepada kita sebagai pemimpin. Nah, pemimpin di sini ada banyak ya. Pemimpin tuh mulai dari memimpin diri sendiri sampai ketika kita memimpin di level paling top manajemennya gitu. Kan ada middle management, ada kabit-kabit, ada kadif-kadif gitu. Nah, itu juga pemimpin kan sebenarnya. Kayak gitu. Nah, teman-teman, buat aku amanah tuh titipan, bukan kepunyaan. Kenapa sih kayak gitu? Ketika kita, bayangin deh, ketika kita punya HP sendiri gitu, iya ini gambarnya ada kecoanya. Ketika kita megang HP sendiri, kadang-kadang tuh kita suka kayak ngejatohin gitu kan. Kita ngejatohin HP atau apa gitu. Nah, kalau misalkan HP ini, itu tuh punya sendiri, ada orang yang sayang-sayang banget. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalkan aku ngejatohin suatu hal yang punya aku sendiri, aku yang kayak, oke, gitu. Ya kayak, oke, ya udahlah gitu loh. Tapi kalau misalkan aku megang HP orang lain, HP ini tuh kegores dikit aja, atau misalkan aku salah megang atau gimana, itu tuh aku udah takut banget gitu loh. Aku udah hati-hati banget nih megangnya gitu. Jangan sampai dia jatuh, apalagi dicuri orang, jangan sampai segala macam gitu. Pada akhirnya segala sesuatu yang dititipkan kepada kita, biasanya kita tuh lebih hati-hati ketika memegangnya. Nah, beda kan? Ada orang yang melihat jabatan tuh sebagai sesuatu yang dia miliki. Karena dia punya jabatan ini, akhirnya dia jadi serakah. Akhirnya dia jadi lupa sebenarnya jabatan ini tuh dikasih ke dia dan dipercayakan kepada dia, itu tuh harus dipertanggungjawabkan lagi kayak gitu. Nah, makanya buat aku mendefinisikan kepemimpinan sebagai amanah dan amanah sebagai titipan, itu tuh adalah sesuatu hal yang luar biasa penting kayak gitu. Dan itu tuh harus dilakukan mulai dari awal, bahkan sebelum ketika kita memimpin kayak gitu. Oke, jadi, nah tapi amanah tuh prinsipnya komunikasi, kayak komunikasi gitu. Yang namanya komunikasi itu tuh dua arah. Kalau misalkan kita hanya satu arah, itu tuh monolog.
Tapi ketika komunikasi, ketika dia sudah dua arah dalam hal si yang pemberi pesan memberikan pesan, lalu yang diberikan pesan tuh menerima pesan, kemudian dia mengembalikan pesan itu, maka itu tuh namanya komunikasi. Dia dua arah. Nah, ketika kalian ditawari amanah dan kalian belum menerima, itu tuh masih komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah. Kalian tuh belum bertanggung jawab atas apa hal yang terjadi di dalam amanahnya. Tapi ketika kalian sudah menerima amanah itu, sifatnya tuh jadi mutual. Maka apapun yang terjadi dalam hubungan amanah ini, kalian tuh bertanggung jawab juga di sana. Kebayang nggak ya? Jadi gini, misalkan ada kan orang yang ketika dia menerima amanah, habis itu di tengah jalan dia kabur, atau dia hilang, atau dia akhirnya dia tidak mau bertanggung jawab, atau ya akhirnya punya sikap attitude yang tidak bertanggung jawab atas amanahnya dia sendiri gitu. Nah itu tuh sesuatu yang tidak boleh, apa ya, aku no banget sama itu. Karena lu udah setuju di awal gitu. Harusnya ketika sebelum lu menerima amanah, lu tuh harusnya tanya dulu, lu mengekspektasikan gua ngapain aja, di kerjaan ini gua akan ngapain, dan segala macamnya gitu. Jadi sebelum bahkan kita menerima amanah, kita tuh harus apa ya, mempersiapkan diri juga bahwa kalau misalkan di tengah jalan gua apa yang diamanahkan ke gua itu tuh jadi ada perubahan-perubahan, apakah gua masih mau memegang amanah ini atau enggak gitu. Ketika kita merasa bahwa oh gue nggak bisa deh kayaknya menerima amanah itu, mendingan amanah itu tuh jangan diambil kayak gitu. Jadi ambil amanah itu dan kalau bisa bertanggung jawablah sampai akhir. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar tidak bisa lagi ditoleransikan kayak gitu. Nah, karena amanah itu sebenarnya adalah trust, maka kamu tuh sedang memegang kepercayaan orang dan percaya sama aku gitu. Maksudnya aku pun bisa menerima amanah menjadi menko, amanah menjadi menteri, segala macam, itu basisnya adalah karena alhamdulillah ada orang-orang yang percaya sama aku, gitu. Karena akhirnya amanah-amanah ini tuh ditawarin gitu, Fik mau nggak jadi ini, Fik mau nggak jadi ini, gitu. Dan setahu aku akhirnya mereka berani untuk melakukan itu karena mereka percaya sama aku. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam lingkup organisasian kemahasiswaan, itu tuh nanti akan terjadi di lingkup pekerjaan, di lingkup kalian bahkan punya pasangan hidup gitu. Orang tuh harus percaya dulu sama kita gitu. Dan ketika orang sudah percaya, biasanya hal-hal tuh bisa lebih sukses dan lancar kayak gitu. Nah, panjang juga. Oke, bagaimana cara menjaga amanah teman-teman? Jadi kalian pasti sekarang paling nggak sudah punya penggambaran secara kasar ngejaga amanah teh kayak gimana ya gitu. Kayaknya sih udah pada kebayang juga gitu. Ya tinggal dijalanin aja nggak sih gitu. Ya udah. Oke, tapi ketika kita menjalankan itu tuh harus menggunakan anggaplah kita tuh harus melakukannya dengan baik gitu, dengan baik dan benar gitu. Dalam hal ketika kita menjalankan suatu amanah, ada yang namanya manajemen kan, organizing. Apa ya, ketika kita melakukan sesuatu ada yang namanya manage di sana gitu. Kita mengurus sesuatu. Nah, yang namanya mengurus sesuatu itu tuh ada ilmunya gitu. Gimana sih best practice-nya? Apa sih yang baik dan benar? Kayak gitu. Makanya amanah itu pada akhirnya terjaga ketika diri sendiri, hal yang diamanahkan serta hubungan yang kita bangun dalam amanah kita itu tuh berhasil terkelola dengan baik atau termanage dengan baik atau terorganisir dengan baik. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi ini karena topiknya tuh manajemen diri ya, manajemen diri untuk kepemimpinan gitu. Maka kita ngomongin pertama-tama dari manajemen diri dulu. Manajemen diri itu banyak hal banget, banyak banget. Emosi dan stres, motivasi, kepercayaan diri, waktu, tenaga, fokus, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, teman-teman, aku boleh mengaku bahwa manajemen diri aku dalam hal misalkan pembagian waktu antara aku unit sama aku akademik sama aku me time itu tuh jelek banget pas TPB. Aku sih ngerasanya jelek banget gitu. Pada akhirnya keteteran, akademiku pun juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya meskipun aku meluangkan waktu lebih banyak di akademik gitu. Terus secara hal-hal lainnya gitu di unit segala macam karena aku kebanyakan ngambil unit juga biasa kan TPB tuh rakus gitu kan ngelihat wah ITB banyak sekali unitnya gitu terus daftar gitu terus ya udah kan nyoba terus ternyata waktunya agak chaos gitu jadi akhirnya manajemen dirinya tuh tidak bagus. Nah aku tuh bisa ngomong di sini di depan kalian karena sebenarnya
anggaplah aku sudah melewati trial and error selama lebih dari 4 tahun kayak gitu. Sampai sekarang aku merasa bahwa manajemen diri gue udah lebih baik banget dari dulu gitu. Paling nggak ketika aku membandingkan dengan diri aku yang dulu, kayaknya sih lebih baik sih kayak gitu. Nah, sebenarnya dan ada satu faktor yang benar-benar memaksa aku untuk mampu memanajemen diriku dengan baik, yaitu adalah dengan memanage organisasi kayak gitu. Dengan memanage orang-orang lain di luar diri aku. Karena ketika aku harus memanage organisasi dan aku harus memanage orang-orang lain di luar diri aku, ketika aku bahkan belum bisa memanage diri aku tuh tidak bisa melakukan manajemen organisasi dengan maksimal. Kebayang nggak? Iya nggak sih? Kayak ketika kita harus memanage sebuah organisasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya, tapi kita sendiri bahkan nggak bisa memanage waktu kita, nggak bisa memanage fokus, nggak bisa memanage energi, kita nggak mungkin bisa melakukannya dengan optimal, kayak gitu. Makanya lebih baik ketika kita bisa, ini kenapa diulang lagi? Oke, pokoknya intinya itu. Makanya akan lebih baik kalau misalkan kita bisa memanage diri kita sendiri dulu, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh bisa dilakukan di saat yang sama ya, yang namanya memanage diri dan memanage organisasi. Cuma aku lebih memprioritaskan coba kita harus fokus untuk memanage diri dulu, kayak gitu. Supaya manajemen organisasinya bisa lebih baik. Gitu teman-teman. Oke. Ini baru tadi udah panjang, tapi itu ini baru satu sih. Aku mohon maaf ya. Ini jadi pokoknya aku pengen kita ngomongin soal diri dulu gitu. Yang namanya diri, jangan langsung lompat ke tentang memanage diri itu sendiri bagaimana gitu. Karena ketika kita mau memanage sesuatu, yang kita manage itu tuh kita harus paham, kita tuh harus kenal gitu, iya nggak sih? Misalkan nih, ketika aku pengen manage storage HP gitu misalkan, aku tuh harus tahu dulu kan storage HP teh itu apa, storage HP itu apa, habis itu storage HP itu ngaksesnya di mana, habis itu gimana caranya gitu dalam hal bahasa-bahasa di dalam storage HP itu apa sih gitu, misalkan restore, terus backup segala macam. Aku kan harus tahu ya backup tuh apa, restore tuh apa segala macam. Makanya ketika kita ingin memanage sesuatu itu tuh wajib banget hukumnya gitu. Kita tuh harus tahu tentang itu kayak gitu. Nah, makanya ketika kita ingin memanage diri, maka kita harus paham tentang diri. Nah, ini secara singkatnya aja aku pengen ngomongin 3 dimensi dari diri. Ini berdasarkan disiplin ilmu psikologi, yaitu yang pertama adalah self-concept, yang kedua self-esteem, dan yang ketiga adalah self-efficacy. Apaan tuh? Oke, kita next. Nah, teman-teman, self-concept adalah kumpulan pengetahuan, gagasan, sikap, dan kepercayaan yang kita punya tentang diri kita sendiri. Jadi, ini adalah sebuah konsep, misalkan kayak aku tuh percaya bahwa, oh, aku tuh sesimpel kayak misalkan aku seorang muslim gitu, atau aku tuh anak seni rupa, atau sampai hal-hal yang sifatnya kayak, woi gue tuh anaknya mayan pede lah gitu, kayak gitu. Nah itu tuh adalah konsep diri, yang mana dia terbentuk dari interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di lingkungan kita gitu. Jadi self-concept ini terutama dipengaruhi juga oleh feedback dan evaluasi dari orang-orang yang penting bagi kita gitu. Dalam hal ketika aku bisa bilang bahwa oh aku tuh percaya diri gitu, karena dari ketika aku melihat, ketika aku berinteraksi dengan orang lain, oh aku cukup percaya diri ketika aku berbicara dengan mereka kayak gitu. Nah itu tuh self-concept. Nah self-concept ini dia tuh sifatnya multidimensi atau multifaset. Jadi setiap diri itu tuh bisa memiliki sisi-sisi yang berbeda dengan fitur-fitur diri yang berbeda-beda pula gitu. Jadi dulu tuh aku ngerasa kadang-kadang tuh di depan orang A, aku tuh bisa baik banget. Kata-katanya bisa halus, bisa sangat memperhatikan perasaannya dia gitu. Tapi kok di depan orang B aku tuh lebih lebih outspoken, lebih nyablak, lebih kayak wah lu ngapain dah gitu, yang kayak lebih ini loh, kayak anggaplah tuh tidak selembut itu gitu. Nah, dulu pernah gitu mempertanyakan sama diri sendiri, kok gue beda-beda banget ya? Yang mana sih yang sebenarnya gue banget gitu? Yang mana sih yang gue yang sesungguhnya gitu? Nah tapi kalau misalkan dari teorinya, ya semuanya itu tuh kita. Gitu. Semuanya itu tuh Evika kayak gitu. Makanya jadi sebenarnya kita tuh suka membeda-bedakan diri sendiri gitu dalam hal oh ini diri gue yang lain gitu. Ada loh orang yang kayak gitu ngerasa bahwa di dalam dirinya tuh ada banyak orang gitu. Nah
itu tuh sebenarnya banyak orang itu adalah sisi-sisi diri kita yang sebenarnya adalah kita juga gitu. Ini kalau semoga bisa dipahami ya, tapi kurang lebih itu seperti itu gitu. Tapi menurut aku ketika kita tuh harus menerima bahwa itu tuh semuanya adalah diri kita, sisi-sisi ini gitu. Tapi kalau bisa diarahkan satu kesatuan diri ini untuk menjadi lebih benar dan baik gitu. Jadi kalau misalkan ada sisi-sisi yang buruk, ya udah nggak apa-apa, diakui, ditemani. Tapi kalau bisa itu tuh diarahkan supaya lebih baik gitu. Oke, yang kedua adalah self esteem. Jadi self esteem sama self concept itu tuh mirip-mirip gitu. Cuma dia keduanya adalah dua cara yang berbeda dalam mengevaluasi diri. Jadi kalau misalkan self concept, dia tuh membuat penilaian yang deskriptif kayak yang tadi ya, kayak oh aku tuh orangnya percaya diri, aku orangnya aku orangnya pandai menulis gitu misalkan. Dan sifatnya juga kognitif dalam hal ketika kita mengambil kesimpulan bahwa oh gua adalah tipe pemimpin yang cukup percaya diri gitu. Itu tuh sudah dipikirkan kan. Dalam hal itu tuh sudah melalui proses kognitif di dalam kepala kita kayak gitu. Makanya dan ini berkaitan dengan kompetensinya dalam area yang spesifik di dalam kehidupannya. Contoh yang ini ya, aku pandai menulis cerita gitu misalkan. Nah, sementara yang self esteem adalah penilaian yang sifatnya evaluasi atau afektif. Dia sebenarnya berkaitannya dengan mood, perasaan atau sikap tentang area kehidupan tersebut. Misalkan saya merasa senang ketika menulis cerita. Nah, kalau misalkan mau lebih supaya bisa lebih dipahami lagi, misalkan kayak gini, ada orang yang jago sesuatu, ada orang yang jago nulis, tapi karena self esteemnya rendah, atau emang gara-gara si doi ini merendahkan diri aja gitu, jadi dia ngakunya kayak, oh enggak kok, gue nggak pandai nulis, gue tuh biasa aja, gue mediocre lah, gue di bawah rata-rata gitu. Ada kan orang yang kayak gitu. Sebenarnya mah kita tahu kalau nih orang mah jago banget gitu. Cuma dia karena self esteemnya rendah gitu. Dia merasa bahwa dia tuh tidak bagus di sana gitu. Atau dia merasa bahkan ada orang yang kayak dia jago tapi dia nggak seneng ngelakuinnya gitu misalkan. Ada yang seperti itu gitu. Habis itu ada self efficacy. Nah, self efficacy itu adalah bagaimana seseorang tuh percaya sama dirinya sendiri bahwa dia memiliki kemampuan untuk sukses dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi anggaplah kayak gini. Jadi yang namanya self efficacy adalah kalian sebagai orang, misalkan kalian sebagai seorang pemimpin gitu ya, kalian melihat suatu pekerjaan, terlepas dari apakah kalian sebenarnya bisa atau tidak gitu, lepas dari kalian apakah sebenarnya punya pengetahuan akan suatu pekerjaan itu atau enggak gitu. Misalkan seseorang itu tuh dia diminta untuk ngerjain desain, tapi dia sebenarnya secara kompetensi itu tuh nggak begitu pandai desain gitu. Tapi karena self efficacy-nya dia baik gitu dalam hal dia tuh merasa oh gue bisa kok kayak gini. Jadi kayak secara ini maaf ya kalau rada belibet. Cuma secara ketika dia nggak bisa desain, tapi self esteem-nya dia dalam kemampuan belajar tuh baik, dia tuh bisa merasa bahwa secara self efficacy dia tuh bisa melakukan pekerjaan desain ini dengan baik atau dengan sukses gitu. Karena oke, walaupun gue nggak bisa tapi gue bisa kok belajar gitu. Gue bisa kok belajar desain dulu gitu. Ya udah, jadi kayak dia punya kepercayaan diri untuk melakukan suatu pekerjaan sampai sukses kayak gitu. Jadi ini lebih ke keterkaitan antara self concept, self esteem dengan si self efficacy itu sendiri. Kayak gitu. Kebayang nggak ya? Kebayang lah ya. Semoga kebayang. Tapi kalau misalkan kurang kebayang atau misalkan masih bingung, nanti tanya aja atau bisa di-cut aja sih. Kayak gitu. Oke. Sekarang masuk ke tools mengenal diri. LOL. Jadi kenal diri sendiri itu banyak banget teman-teman elemen-elemen bangunan diri teh. Ini tuh aku dapat dari seorang psikolog. Jadi ikut-ikutan lah webinar gitu. Terus beliau mengutarakan tentang elemen-elemen bangunan diri. Jadi ada namanya values, yaitu nilai-nilai yang penting di hidup kita gitu ya. Jadi sebagai filter dan panduan kita dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Yang namanya seorang pemimpin itu adalah orang yang percaya dengan values yang dia punya. Ada yang nulis juga di dalam ketika aku tanya pemimpin yang ideal menurut kamu tuh seperti apa, adalah orang yang punya prinsip yang kuat kayak gitu. Dia punya values yang kuat sehingga values inilah yang bisa membantu dia dalam mengambil sebuah keputusan. Yang namanya pemimpin sebenarnya satu skill yang paling kuat yang memang harus dia punya adalah tentang pengambilan keputusan.
Nggak semua orang mampu mengambil keputusan, dan nggak semua orang mampu mengambil keputusan yang bijak. Nah, seorang pemimpin tuh harus mampu mengambil keputusan yang bijak, tapi berdasarkan value yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan value organisasi. Jangan lupa, kayak gitu. Dan pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri juga jangan lupa. Kemudian ada interestnya, ada temperamen, ada bioritme dalam hal apakah kalian morning or night person gitu. Nah ini tuh sangat membantu ketika kalian ingin produktif. Oh gue tuh night person banget, jadi gue akan lebih produktif ketika misalkan di jam 1 sampai jam 3 pagi kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu tuh bagian dari mengenal diri untuk bisa memanage diri kayak gitu. Sama ada life mission, meaningful goal, strength. Ini bukan cuma tentang kemampuan atau keterampilan bakat, tapi juga ada karakter strength gitu. Misalkan setia, menghormati orang lain, suka menolong, dan lain sebagainya. Sementara kalau misalkan di dalam branding, ini kan aku banyak ngebawa soal branding juga, cuma more or less yang namanya branding itu tuh dia punya core-nya, dia punya intinya, dia punya jantung dari sebuah brand. Itu tuh apa? Nah itu tuh value atau nilai, purpose atau tujuan, serta visi dan misi. Jadi more or less mirip-mirip. Maksud aku, yang namanya diri, dan yang dari tadi aku omongin, itu tuh bukan cuma diri sebagai diri individu gitu, tapi juga diri sebagai organisasi. Karena yang namanya organisasi itu tuh dia juga punya values-nya kan ya, dia juga punya interest-nya, dia bahkan bisa juga punya bioritmenya gitu. Sebuah organisasi sebagai komunitas, oh kebiasaan nih kalau misalnya Nimfaya tuh, misalkan ya, di jam segini itu tuh pasti mereka pada ngelakuin ini kayak gitu. Bisa aja sebuah organisasi kayak gitu. Terus pasti biasanya kalau misalkan kahim-kahim maju tuh mereka pasti lalu bawa visi dan misi. Dan pasti Nimfaya ini dan teman-teman dari lembaga lainnya kalian juga punya karakter strength kalian masing-masing. Kayak gitu. Lelelel. Nah, sebenarnya ini lebih ke tools yang kayak, oh ya gimana ya kita caranya untuk memahami diri sendiri, gimana cara kita untuk mengenal diri sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, yang namanya mengenal diri sendiri, aku yakin banget kalian di sini tuh pasti sudah bisa. Paling tidak berkaitan dengan self concept gitu ya, kalian pun pasti sudah bisa untuk mendeskripsikan secara kognitif gitu ya, kalian tuh seperti apa sih orang-orangnya, kayak gitu. Nah, cuma ini akhirnya menjadi referensi aja gitu. Kalau misalkan orang-orang kebanyakan demi mereka mengenal diri mereka sendiri, mereka tuh biasanya ngapain sih kayak gitu. Nah, yang namanya mengenal diri, kalau buat aku itu tuh adalah proses seumur hidup. Selama Nimfaya ini masih ada sebagai organisasi, maka sampai akhir itulah dia masih akan terus dan terus berusaha mengenal dirinya. Dalam hal teman-teman, iya nggak sih, kayak maksudnya kan ini sesimpel dari ketika kita punya kader-kader baru di Nimfaya, mereka pasti akan mengenal lagi gitu. Mereka pasti akan belajar lagi dari awal apa sih Nimfaya itu gitu. Apa sih yang kita lakukan segala macam kayak gitu. Makanya akhirnya dari awal Nimfaya berdiri sampai akhir nanti gitu, pasti kalian akan terus dan terus mengenal diri sendiri. Sama dengan diri kita sendiri sebagai individu gitu. Kita pasti akan terus dan terus berusaha untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, dan kadang-kadang di tengah jalan kita tuh suka ngerasain gitu ya, krisis identitas gitu. Wah, aing teh sebenarnya siapa ya gitu. Kayak, dan itu tuh sebenarnya kalau misalkan dari teori psikologi sendiri ya, ada namanya Erik Erikson. Nah, dia tuh memang yang namanya identitas diri itu tuh adalah sesuatu yang ketika kita dihadapkan oleh suatu momen atau situasi yang menuntut kita untuk melakukan suatu perubahan atau ada peran-peran kita yang tiba-tiba berubah gitu. Misalkan kayak dari staff jadi pemimpin gitu. Maka wajar sekali ketika seseorang merasakan yang namanya krisis identitas gitu, baik krisis identitas kecil maupun krisis identitas yang severe gitu, yang bisa sampai depresi segala macam. Nah, yang namanya krisis itu tuh penting sebenarnya. Sebagai apa? Sebagai momentum untuk kita bisa berkembang. Yang namanya kita berkembang setelah kita mungkin stuck gitu, ya balik lagi kayak biasa gitu, atau menjadi berarti 3 dong, atau positif atau jadi negatif kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan pada akhirnya nanti kita nge-stuck atau pada akhirnya kita jadi negatif gitu, ya nggak apa-apa sih. Cuma kita harus punya mindset
lagi gitu dari awal bahwa oh gue tuh sebenarnya harusnya jadi positif kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya lebih ke mindset lagi sih. Gimana pada akhirnya ketika kita menghadapi namanya krisis-krisis itu gitu, jangan kita tuh emang udah harus punya arah gitu. Kita udah harus punya visi bahwa kalaupun gue nanti ngedown ataupun kalaupun gue nanti jatuh gitu, pokoknya gue harus bisa bangkit lagi dan gue harus mengembangkan diri lagi kayak gitu. Ini secara omongan tuh gampang banget ya diomongin gitu, karena aku pun punya pengalaman yang benar-benar jatuh gitu dan akan agak susah gitu dalam proses itu kalau misalkan ya sesimpel diomonginnya gampang, dilakuinnya susah gitu. Ini kalau misalnya ada bunyi-bunyi ketok-ketokan bangunan, maaf ya lagi ada renovasi di dekat sini. Jadi yang namanya ini maaf ya agak lama dalam ngomongin diri karena yang namanya ketika kita masuk ke dalam organisasi itu tuh penting banget kita tuh kenal sama diri kita sendiri gitu. Karena ya supaya kita tuh yakin dan kita pasti ada di dalam sebuah organisasi tuh kita tahu kenapa kita ada di sini dan kenapa organisasi ini ada segala macamnya kayak gitu. Nah balik lagi ke tentang memahami diri sendiri itu salah satunya bisa dengan melihat masa lalu kita dulu itu kayak gimana kayak gitu. Ini di sini nggak ada yang baru lahir kan. Kalian pasti sudah punya kan gitu masa lalu tuh. Gue dulu pernah dulu gue suka main layangan tapi sekarang gue tuh anaknya mainnya gadget aja, main PS di dalam ruangan gitu. Misalkan kayak gitu. Tuh. Nah, aku sih menyarankan untuk teman-teman dalam hal ngomongin manajemen diri dan tentang diri sendiri itu tuh kalian bikin sejarah kalian. Dan kalian bikin periodisasinya. Kalau aku bikin periodisasinya kayak gini. Dulu gue pas TPB kayak gimana, tingkat 2 kayak gimana, tingkat 3 kayak gimana, tingkat 4 kayak gimana, tingkat 5 kayak gimana, kondisi manajemen dirinya gitu. Karena di dalam manajemen diri kan itu tuh ada beberapa aspek kayak gitu. Dalam hal kalau aku tuh ngejadiinnya kayak gini, akademik, mental, organisasi, keluarga, pertemanan, hobi, ibadah kayak gitu. Nah, jadi aku tulis ini dari pas TPB, kondisi akademik, mental, organisasi, keluarga, pertemanan, hobi, dan ibadah gue teh kayak gimana gitu. Nih, jadi udah kan, aku nulis akademik, gue amburadul gitu, anggaplah. Mental, gue banyak self-loathing, banyak overthinking, banyak membenci diri sendiri lah, anggaplah gitu. Organisasi banyak nyoba-nyoba, tapi masih nggak seberdedikasi itu, anggaplah. Terus keluarga ya adalah masalahnya gitu di keluarga. Terus itu di pertemanan ngerasa sendirian gitu. Oh, gue ngerasa gue kenal nih banyak orang di FSRD gitu. Di fakultas gue sendiri, di ITB pun juga gue kenal beberapa orang. Tapi kok gue merasa gue sendirian aja ya gitu. Ini jadi curhat ya. Cuma Motoles memberikan penggambaran kayak gitu sih. Terus ya udah nulis hobi aku tuh kayak gimana gitu misalkan. Terus ibadahnya kayak gimana. Nah, terus habis itu setelah aku menuliskan ini semua, aku bikin kesimpulan. Maka level manajemen diri gue adalah Assalamualaikum. Peace be upon you berarti ya. Ya maksudnya dalam hal, ya dadah bye-bye lah gitu. Nah, terus itu pokoknya aku bikin lah terus tingkat 1 gue kayak gimana, tingkat 2 kayak gimana, tingkat 3 kayak gimana. Nah, dengan kayak gitu, dengan kita bikin kayak gitu, sebenarnya itu kita bisa ngelihat gitu, apakah gue berkembang atau tidak, apakah gue masih sama saja, apakah gue justru malah berkurang, kayak gitu. Nah, pokoknya aku bikin. Terus habis itu sampai tingkat 5, akhirnya ketika nulis akademik, ini aku nulis mandek skripsi itu pas kapan ya, Oktober November gitu, tapi alhamdulillah saya sudah sidang gitu, jadi sudah kelar akademik gitu misalkan. Habis itu mental better banget, parah gitu, suka deg-degan tapi deg-degannya tuh gara-gara excited gitu. Jadi sekarang yang namanya mental tuh udah aman banget lah kayak gitu. Terus sekarang lagi kerja juga, habis itu organisasi pun juga jalan, dan aku jujur aku merasa dari semua jabatan yang pernah aku pegang, jadi sebelumnya aku ngejabat di unit aku tuh ada berapa unit gue? Ada 4. Ada 4 lah gitu. Jadi 4-4-nya aku pernah megang amanah sesuatu di sana. Terus himpunan aku 1, ya iyalah ya. Aku pernah megang amanah juga di sini.
Habis itu ada beberapa kepanitiaan, baik dari kepanitiaan yang ada di jurusan, sampai kepanitiaan di fakultas, sampai kepanitiaan yang terpusat gitu. Aku pernah juga ikutan gitu. Terus di kabinet juga gitu. Dan dari semua amanah-amanah itu gitu, aku benar-benar merasa bahwa aku benar-benar perform secara aku the best version of me gitu. Itu tuh pas aku menjadi Menkominfo sekarang gitu. Dan ini semua tuh hanya bisa terjadi Kemenkominfo yang mana aku merasa bahwa aku tuh paling baik di sini gitu, karena aku sudah melalui berbagai ups and downs dari amanah-amanah sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ini sesingkat bahwa yang namanya kalau misalkan memang kita mengusahakan diri kita jadi lebih baik gitu, insya Allah amanah-amanah ke depannya, termasuk apa yang akan teman-teman pegang pada akhirnya nanti gitu, itu tuh insya Allah akan terus lebih baik gitu. Asalkan kita memahami, kita mengetahui, dan mengakui kekurangan-kekurangan kita di amanah-amanah sebelumnya. Nah, itu tuh bisa kita jadiin sebagai bahan evaluasi, kayak gitu. Terus keluarga, alhamdulillah banget sekarang, pertemanan juga udah alhamdulillah banget, hobi jadi suka ganti, cuma ya nggak ada masalah gitu. Ibadah juga tetap nggak ideal, tapi astagfirullahaladzim. Jadi kalau level manajemen diri, alhamdulillah lah. Jadi kalau misalnya aku mau ngelihat pas aku TPB dan tingkat 5 itu tuh wah beda banget gitu. Dan itu tuh satisfying sebenarnya. Karena ternyata tuh gue sangat berkembang ya kayak gitu. Habis itu cara lainnya adalah tanya orang lain, kemudian ada assessment atau quiz. Gampang lah ya, teman-teman pasti ada yang iseng ini kok ikutan 16 personalities atau MBTI gitu. Terus ada yang suka macam-macam ya, ada cognitive function, ada 5 big yang extraversion, lupa lah itu namanya. Pokoknya ada banyak kan yang namanya assessment atau quiz kepribadian yang teman-teman bisa ikutin kayak gitu. Misalkan kayak ini, value quiz, ternyata gue masukkan contohnya juga. Value quiz, jadi kayak pengen nyari tahu kita tuh sebenarnya gue value-nya apa sih yang gue pegang gitu. Nah ini tuh ada beberapa value quiz, Enneagram, nah itu tuh yang 5 big personalities, agreeable, openness gitu-gitu. Nah, ada communication quiz juga, ini tuh aku seneng banget. Bahasa cinta, bahasa cinta atau five love languages ini menurut aku adalah sesuatu yang sangat penting gitu, karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi ke orang lain dan bagaimana cara kita mengapresiasi mereka, anggaplah gitu. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita, anggaplah. Nah itu tuh bakal aku bahas di akhir kalau ada waktu ya. Ini kayaknya gue akan tinggal 15 menitan lagi. Oke. Nah, yaudah teman-teman. Ini sebenarnya pengen masukkan aja. Kalau misalkan buat aku tuh percaya bahwa yang namanya manusia tuh nggak akan pernah kenal dirinya sendiri 100%, bahkan sampai akhir hayatnya, dan nggak akan pernah kenal orang lain 100%. Jadi selalu ada semoga ini relate buat kalian ya, tapi aku suka nemu momen gitu di dalam hidup aku yang kayak, gue tuh ternyata bisa kayak gini ya, ternyata gue tuh gini banget ya, kayak gitu. Dan itu tuh kayak selalu ada momen-momen dimana kita tuh bisa terkejut sama diri kita sendiri. Ada momen-momen dimana kita tuh terkejut sama orang-orang yang kita kenal gitu. Lah ternyata segini tuh bisa kayak gini juga ya, kayak gitu. Jadi selain itu menunda kita dari suuzon-suuzon yang tidak baik, karena itu mengundang julid-julid yang tidak baik juga gitu. Itu tuh juga sebagai batasan gitu, sebagai koridor, bukan batasan sih, sebagai sebenarnya opportunities atau potensi nih, kayak untuk kita tidak membatas-batasi diri kita gitu. Kita tuh harus tahu batasan diri kita, tapi kita jangan membatasi diri kita dengan hal-hal yang tidak perlu dibatas-batasi. If that makes sense. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan pada akhirnya kalian ngerasa kurang tahu diri kalian sendiri. Yang penting adalah sebuah perasaan yang namanya cukup, enough gitu. Gue cukup tahu diri gue sendiri. Tapi nggak perlu tahu segalanya, kayak gitu. Kebayang lah ya, gitu. Pokoknya ketika kalian sudah cukup tahu, biasanya seorang itu tuh akan bisa percaya diri, kayak gitu. Pokoknya gimana caranya, kalian kenal diri kalian sendiri ini tuh bisa memberikan kalian kepercayaan dan kekuatan untuk kalian bisa percaya sama diri kalian sendiri. Karena yang namanya pemimpin itu tuh dipercaya. Kembali lagi ke tentang amanah tadi ya. Ketika dia tidak percaya sama dirinya sendiri, maka siapa lagi yang bisa dia percayai, kayak gitu loh.
Makanya penting sekali tentang ini. Lol. Oke. Ini sedikit tentang SWOT. Aku pengen nambahin aja tentang SWOT ya. Jadi kan biasanya pasti kita suka bikinnya kayak gini ya. Kita bikin SWOT slang. Ini misalkan nih aku bikin SWOT aku gitu. Santuy, mudah deket sama orang, ambisius, nggak gampang marah. Weakness, rada deadliner, kadang-kadang mood swing. Habis itu opportunities-nya direstui orang tua dan teman, threat-nya beban akademik, meskipun gue udah selesai sih. Tapi emang pas aku ngejabat jadi Menko pun, aku punya prioritas yang aku bilang ke Nada, K3M, aku bilang, Nat, aku tuh harus selesai sidang dulu gitu. Aku tuh harus selesai sidang dulu, baru aku boleh benar-benar, jadi kayak aku boleh ngemenko tapi aku harus selesai sidangnya gitu dalam waktu 1 semester aja kayak gitu. Jadi ya boleh dibilang bahwa yang namanya beban akademik tuh adalah satu kondisi yang harus aku penuhi kayak gitu dalam ketika aku menjalankan suatu amanah ini gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya yang pengen aku bahas adalah ketika kita menuliskan slang, kita tuh harus sebenarnya bukan slang aja sih. Ketika kita menuliskan SWOT, kita tuh harus bisa memperdalam lagi SWOT kita gitu. Misalkan kayak gini, ketika aku nulis santuy, mudah dekat sama orang, aku perlu nanya hal yang berkebalikan dengan yang sudah aku tuliskan. Misalkan, tapi ada nggak sih tipe orang yang nggak bisa aku deketin gitu. Karena menurut pengalaman aku, ada banyak orang ada beberapa calon pemimpin gitu ketika dia mengajukan SWOT-nya dia nulis, oh ya aku mah santuy enaknya kak, mudah deket sama orang gitu. Tapi ketika aku tanya, tapi kamu yakin kamu bisa deket sama semua orang? Ada nggak sih tipe orang-orang yang nggak bisa kamu deketin sebenarnya? Dan biasanya jawabannya selalu ada, gitu. Dan alasannya macam-macam. Ada yang emang nggak chemistry, atau nggak connect, atau emang, oh aku tuh nggak bisa kak sama orang yang kayak gini, kayak gitu misalkan. Nah, dengan kita sadar bahwa ada weakness di dalam slang kita, gitu. Itu tuh sebenarnya bisa membantu kita dalam menanggulangi hal-hal yang di luar kemungkinan di masa depan. Misalkan ada seorang calon pemimpin ya, dia bilang ketika dia hearing bahwa saya tuh mudah dekat sama orang, kayak gitu. Tapi kita lupa untuk menanyakan kepada dia, ada nggak tipe orang yang lu nggak bisa deketin, kayak gitu. Kita lupa menanyakan itu, lalu dia kepilih, lalu ketika dia ngejabat, ternyata ada orang-orang yang nggak bisa dia deketin gitu. Akhirnya slangnya dia tuh jadi agak-agak useless kayak gitu. Karena pada akhirnya di awal dia sudah menjanjikan bahwa saya akan, karena fokusnya dia di internal ya, saya akan mendekati orang-orang ini kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa mendekati mereka karena dia tuh nggak bisa gitu. Udah sesimpel kayak susah koneksinya, susah koneknya, susah apanya kayak gitu. Nah, mengetahui ini dari awal atau aware tentang ini dari awal, itu tuh bisa membantu kita untuk menanggulangi itu gitu. Dalam hal misalkan ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang nggak bisa kita deketin, maka kita coba cari teman kita atau rekan kita yang sebenarnya bisa, lu bisa nggak sih masuk ke dia gitu. Lu bisa nggak bantuin gue buat ngobrol sama dia kayak gitu. Gue pengen tahu dong tentang dia tuh kayak gimana supaya gue tuh bisa ngedeketin dia gitu misalkan. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, misalkan kita nulis ambisius, kapan sih kita ngerasa nggak ambis gitu? Aku sebagai orang yang dicap ambis sama teman-teman, pun aku ngerasa bahwa ada banyak momen yang gue tuh nggak bisa ambis gitu. Gue bisa kok mager, gue bisa kok seharian cuma tiduran sambil main HP dan males-malesan doang kayak gitu. Maka kita tuh harus tahu gitu, kapan kita ngerasa nggak ambis. Pernah nggak sih kita pernah jenuh dan males gitu? Kapan? Kenapa? Kayak gitu. Terus kalau misalkan gak gampang marah, ini agak bahaya karena orang yang, oke, siap. Ini aku habis baca chat dari Arvin. Oke, Arvin, tambah 15 menit lagi ya. Berarti aku punya waktu 25 menit lagi. Teman-teman mohon sabar mendengarkan saya baca 25 menit lagi. Kalau misalkan kalian tidak kuat, kalian bisa sambil makan, sambil tiduran. Oke? Makasih. Nah, kalau misalkan ada orang yang nulis gak gampang marah, ini agak berbahaya karena namanya emosi itu tuh harus bisa kita tanggulangi, terutama ketika kita menjabat sebagai pemimpin. Ada momen-momen di mana kita harus marah, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iyalah, gitu. Ada momen-momen kita tuh harus marah. Ada momen-momen di mana kita harus menahan amarah, gitu. Nah,
cara untuk tahu itu tuh ada bermacam-macam konteksnya ya gitu. Tapi pokoknya ketika kita menuliskan, misalkan aku menuliskan bahwa aku tuh nggak gampang marah, terus gimana Fik kalau misalkan ada sebuah momentum yang yang mengharuskan lu tuh untuk marah tapi lu nggak bisa marah kayak gitu misalkan. Nah itu tuh harus diperdalam juga gitu. Kalau misalkan gue marah tuh gue biasanya karena apa sih kayak gitu. Habis itu kalau misalkan emang itu tuh situasi yang gue harus marah, tapi gue nggak bisa marah-marah banget gitu. Bisa nggak sih gue emang nggak marah, tapi gue bisa lebih tegas, misalkan kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus kalau buat weakness, lebih ke, kalau misalkan kalian nulis deadliner gitu. Nah, ya dicari lagi pada akhirnya, diperdalam gitu. Kenapa sih gue nulisnya rada gitu? Kapan sih gue nggak deadliner? Kenapa gue deadliner gitu? Nah, dalam kasus perilaku deadliner, ini aku yakin banget di antara teman-teman semua ada para procrastinator ya. Jangan pada bohong, gue yakin pasti ada di antara kalian semua, procrastinator. Dalam kasus perilaku deadliner dan procrastinator ini, kadang-kadang tuh beberapa orang tuh malah lebih produktif kan kalau misalkan bekerja di bawah tekanan atau urgensi dari deadline gitu. Aku tuh orangnya kayak gitu. Kalau misalkan gak dikasih deadline, gue lama banget kerjain sesuatu entah kenapa gitu, kayak entah nggak fokus lah, apalah segala macam. Tapi kalau misalnya dikasih deadline kayak iya oke gitu, jadi fokus gitu ngerjainnya. Nah ada orang-orang yang butuh dikasih tekanan atau urgensi deadline itu gitu. Tapi perlu kita pertanyakan, perlu aku pertanyakan, kepribadian aku yang seperti ini nyaman nggak buat tim nanti gitu. Karena ketika kita memiliki sebuah tim gitu, ada orang-orang yang bakal nggak akan suka kalau misalkan kita progress gitu. Entah itu dari, kalau misalkan kita progress kerjaan dia jadi rada susah untuk dilanjutkan, karena kerjaan kita saling terkait satu sama lain, sampai ya dia nggak bisa aja gitu. Kalau misalkan kita deadliner, karena itu tuh bikin dia panik misalkan, sesimpel kayak gitu. Nah, itu tuh harus kita coba cari tahu juga gitu. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin ya, wah, hati-hati guys, hati-hati banget. Justru yang namanya pemimpin itu tuh dia harus ahead of the deadline, kalau bisa ya. Itu dalam hal dia tuh harus bisa memanage timeline terutama, supaya yang namanya deadline itu tuh benar-benar kecapai gitu. Karena namanya kita kan dikejar waktu juga ya, dikejar waktu dan dikejar pencapaian-pencapaian yang memang harus kita lakukan di dalam waktu durasi kita yang terbatas. Apalagi ketika kalian menjabat misalkan di Nimfaya gitu, kalian hanya punya waktu 1 tahun kurang lebih gitu. Di dalam 1 tahun itu coba optimalkan dan efektifkan kayak gitu. Terus misalkan kalau mood swing, ya more or less kayak gitulah gitu. Maksudnya akhirnya ketika seseorang sedang mood swing, maka ini tuh biasanya berdampak sama apa sih gitu? Apakah dia jadi lebih malas kerjanya? Apakah dia jadi nggak mau berkomunikasi sama orang gitu? Nah itu tuh perlu dicari lagi. Sebuah catatan untuk kelemahan. Oke teman-teman, yang namanya kelemahan tuh sangat manusiawi loh. Gitu. Jadi jangan menyalahkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Aku tadi memang bilang bahwa kita tuh harus selalu mengarahkan diri kita untuk lebih baik dan lebih benar dan pokoknya intinya untuk lebih memperbaiki diri gitu. Tapi yang namanya kelemahan dan kekurangan kadang-kadang itu tuh cukup diterima aja gitu, diterima, diakui, dan ya udah di-embrace. Embrace itu adalah kata yang menurut aku sangat baik gitu, karena kita tuh jadi kayak meluk dia gitu ya, kayak menjadikan dia teman gitu. Karena yang namanya kelemahan atau kekurangan tuh manusiawi banget gitu. Justru kalau misalkan ada orang yang bingung kalau misalnya ditanya kekurangan lu apa gitu, meskipun gue nggak tahu ya ada sebanyak apa manusia macam ini gitu, cuma orang-orang seperti itu tuh pantas dicurigai gitu sih, yang nggak tahu kelemahan atau kekurangannya dia apa gitu. Tapi dan kekurangan ini nih, dalam kondisi tim memahami kekurangan dapat mudah kita juga untuk melengkapi diri kelebihan anggota tim yang lain. Jadi dalam hal ya ketika kita mengakui bahwa kita tuh kurangnya apa gitu, kita tuh bisa tahu, oh gue tuh butuh teman dan rekan kerja yang seperti ini loh untuk melengkapi gue gitu. Ini nih, dan yang namanya kelemahan itu tuh bisa jadi kelebihan juga. Jadi rada tricky sih sebenarnya kelebihan dan kelemahan seseorang tuh. Dalam hal yang namanya vulnerability itu kan biasanya dikaitkan dengan yang namanya kelemahan atau kekurangan kan gitu. Tapi aku pribadi adalah orang yang sangat tertarik dan sangat percaya, bukan sangat percaya, aku senang dengan orang-orang yang menunjukkan vulnerability-nya gitu. Menunjukkan bahwa dia tuh bisa rapuh juga, menunjukkan bahwa dia bisa sedih juga. Itu tuh buat aku adalah suatu kelebihan gitu. Oh, karena vulnerability inilah yang menjadikan kamu tuh manusiawi kayak gitu. Dan akhirnya
kelemahan kita pun bisa jadi kelebihan juga kan, yang mana malah kelemahan ini pun bisa menarik orang mendekat kayak gitu. Asalkan ya kelemahannya kayaknya ya tidak perlu berlebihan juga, tapi get lah ya gitu, dalam hal yang namanya kelemahan itu tuh bisa loh gitu menjadi poin-poin yang membuat orang tuh mau mendekat sama kita dan mau percaya sama kita gitu. Begitu juga dengan kelebihan ya. Ada orang-orang yang punya kelebihan cerdas gitu, tapi mungkin karena attitude-nya dia tidak baik, akhirnya orang tuh jadi nggak mau percaya sama dia gitu. Kalau misalkan kata Aristoteles, orang-orang yang punya kelebihan cerdas gitu, tapi mungkin karena attitude-nya dia tidak baik, akhirnya orang tuh jadi nggak mau percaya sama dia gitu. Kalau misalkan kata Aristoteles, ini agak-agak keluar dari PPT ya. Kalau kata Aristoteles, yang namanya orang yang bisa dipercaya adalah orang yang punya 3 karakter ini dan punya tiga-tiganya gitu. Yang pertama adalah kecerdasan teoretis dan praktikal, dalam hal kalaupun dia memiliki dia harus memiliki kecerdasan gitu ya, dalam hal dia punya wawasan, tapi dia harus bisa mengaitkannya dengan konteks yang ada gitu, dalam hal dia memberikan contoh yang konkretnya seperti apa, yang mudah dipahaminya seperti apa, lalu dia punya kemampuan praktikal juga gitu. Kemudian dia harus punya karakter yang luhur, karakter yang baik gitu. Memang orang yang punya karakter luhur dan baik gitu, dalam hal dia suka menolong, dia menjunjung keadilan dan kebenaran misalkan. Nah, yang ketiga adalah intensi yang baik. Ini kok 4 ya? I3, oke. Yang ketiga adalah intensi yang baik dan tulus. Karena bisa aja kan gitu. Misalkan nih, teman-teman Kahim, dengan orang-orang tuh tahu gitu, kalian tuh amanah, kalian tuh bertanggung jawab, kalian tuh bisa punya cara komunikasi yang baik gitu. Tapi ketika kalian mendekati seorang anggota misalkan atau seorang staff gitu, kalian mendekati dia, intensi kalian bukan untuk jadi temennya dia, tapi untuk supaya nih orang tuh mau datang ke proker kalian gitu misalkan. Kayak kalian tuh melihat mereka tuh bukan sebagai manusia, tapi cuma sebagai ya udah anggota Nimfaya yang harus datang ke acara himpunan kayak gitu. Tapi kalian nggak nge-treat mereka sebagai teman, kalian nggak nge-treat mereka sebagai manusia gitu. Itu kan kalau buat aku itu tuh nggak tulus gitu loh. Jadi kalian sebagai kalian sebagai kahim misalkan, atau sebagai kabit atau kadif, oke, kalian punya karakter yang baik gitu. Gue tahu kalian tuh bisa dipercaya segala macam, tapi karena intensi lu mendekati gue tuh nggak tulus, intensinya nggak baik, ya gue nggak mau percaya sama lu gitu. Gue nggak mau datang ke proker lu, misalkan. Ada kayak gitu gitu. Makanya jadi kita tuh harus punya ketiganya supaya orang tuh mau percaya sama kita. Anggaplah seperti itu. Ini tidak perlu dibahas, bisa dibaca nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk membaca. Ini materinya padat banget, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kayak wow gitu, rada overwhelm gitu, mohon maaf ya. Nah, ini singkat aja. Demi Allah, singkat banget. Jadi teman-teman, di dalam pengelolaan segala sesuatu, entah itu waktu, entah itu amanah, entah itu energi, yang harus kita punya ada 3 kemampuannya. Yang pertama awareness, arrangement, sama adaption. Menurut Harvard Business Review, bukan gue yang ngarang. Oke. Nah, jadi biasanya ketika kita menjalankan sebuah organisasi atau ketika kita meng-arrange diri kita sendiri, kita tuh bagus di arrangement gitu. Kayak kita tuh kebayang lah gitu ya, kayak oh oke, ini tuh harus ada timeline-nya, ini tuh harus ada targetnya, harus ada parameter yang harus dicapai segala macam. Tapi tuh kita kurang di awareness dan adaption gitu. Dan menurut HBR juga gitu, orang tuh di seluruh dunia, bahkan bisa dibilang ya, mungkin di berbagai belahan dunia gitu, orang tuh kurang performanya di awareness dan adaption. Dalam hal awareness itu tuh masuk ke hal yang tadi, yang dari tadi kita omongin, tentang mengenal diri dan mengenal konteks yang sedang kita hadapi gitu. Kita tuh kurang aware sama hal-hal yang kita manage-kan, kita tuh kurang aware dengan misalkan kondisi eksternal yang pada akhirnya bisa menghambat maupun mendukung diri kita dalam menjalankan keorganisasian misalkan gitu. Dan kita kurang di adaptation, dalam hal kita kurang mampu untuk beradaptasi ketika di tengah jalan itu tuh ada perubahan-perubahan atau ada hal-hal yang memaksa kita untuk mengubah rencana-rencana yang sudah kita arrange di awal gitu. Makanya jadi yang namanya awareness, arrangement, dan adaptation ini tuh penting banget, dan urutannya harus kayak gini ya.
aware dulu, baru kita arrange, terus di tengah-tengah baru kita adapt. Kayak gitu. Jadi, kalau awareness atau kesadaran adalah tentang berpikir realistis mengenai konteks waktu dan keadaan, memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Kalau misalkan ini studi kasusnya waktu ya, gitu. Jadi misalkan gini nih teman-teman, kalian kan punya 1 tahun kepengurusan nanti. Nah, dalam 1 tahun, kalian tuh harus aware apa yang sebenarnya realistis untuk dicapai dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Misalkan, COVID, mungkin. Terus habis itu kondisi angkatan tuh seperti apa? Ini kalau misalkan kalian lanjutkan berarti yang 2018, 19, 20 ya gitu. Kondisi ketiga angkatan ini kayak gimana sih? Orang-orangnya seperti apa? Terutama 2020 ya, TPB 2020 sama 2019 yang baru masuk jurusan gitu. Yang mana ya iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue orang tua tuh suka lupa gitu. Jadi 2020 TPB, tapi 2019 baru masuk jurusan kan, benar? Iya, benar. Nah, biasanya tuh karena di masa online kayak gini ya, nah mereka tuh sulit untuk dapet temen gitu, lebih sulit daripada ketika masa offline. Iyalah ya, kalau misalkan kalian datang ke dalam kelas, kalian tuh bisa berinteraksi sama siapa aja, gampang banget gitu. Tinggal jalan, habis itu ketemu, ngobrol segala macam. Nah pas online kan rada susah ya, kayak gitu. Nah kita tuh harus aware bahwa ada masalah-masalah seperti itu gitu. Barulah setelah itu kita mengarrange apa ya dari masalah-masalah yang ada ini, solusi-solusinya kalau misalkan diwujudkan dalam poker atau funker itu tuh apa aja, kayak gitu. Kayak gitu. Sama ini ya, aku pengen note banget nih, jangan ngejar hal-hal yang terlalu banyak dalam waktu 1 tahun, realistis aja gitu. Nih kalau misalkan kalian tuh punya mimpi yang tinggi bahwa nih misalkan Nymphaya bisa menjadi juara dunia dalam hal apa-apa gitu. Kalau misalkan ini adalah sebuah mimpi yang tinggi yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai itu gitu, maka harus dibikin tahapan per tahunnya gitu. Misalkan pencapaian 2021 pokoknya udah sampai, misalkan kita dari skala 1 sampai 10 ya. Dalam waktu 1 tahun kita cuma sanggup sampai 2 aja gitu. Nah makanya kita tuh bikin arrangementnya pun juga harus kayak gitu, dibikin per tahapan. Jangan langsung lompat ke 10 padahal kita nggak punya sumber daya yang cukup untuk itu gitu. Baik dari waktu, manusia, fokus, sampai energi dan hal-hal lainnya kayak gitu. Nah ini arrangement atau merancang pasti kalian sudah kebayang kayak gitu ya. Habis itu dalam arrangement juga dia sangat berkaitan dengan sistem pengukurannya ya, dalam melihat keberhasilan dari perencanaan. Misalkan ini gue promosi nggak ya? Promosi sih gue. Tapi kalau sekarang tuh kabinet kan makanya OKR ya, dan ada banyak organisasi sekarang pakai OKR juga gitu. Yang mana kata si OKR ini dia tuh lebih mudah lah untuk diotak-atik, dia lebih mudah untuk proses adaptation. Nanti ketika di tengah jalan memang ada hal-hal yang harus kita ubah kayak gitu. Adaptation ya udah, atau adaptasi kayak gitu. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Kita dikejar waktu. Banyak banget. Skip. Aduh, banyak banget sih. Maaf ya. Ini ya deh, dibaca aja ya yang ini ya. Nanti aku kasih dia PPT kalau ada yang mau untuk baca. Tapi sebenarnya udah ada kok di Cheat Sauce Home juga. Terus ini aku tambahan aja ya. Ini kita akan ngomongin tentang kenapa aku ngebawa judulnya adalah tentang compassionate leadership gitu, atau leading with compassion. Karena terutama di masa-masa sulit seperti ini ya teman-teman. Kalau Nada sih dia baca gitu. Dia bilang kayak, Fik, aku tuh baca kalau misalkan yang namanya pemimpin itu tuh adalah pemimpin yang bisa bertahan ya di masa pandemi seperti ini, adalah pemimpin yang penyayang gitu, adalah pemimpin yang patient, yang compassion kayak gitu. Nah menurut Nada aku cukup kredibel untuk bicara tentang itu gitu, karena ya mungkin ini penilaian dari Nada ya gitu, aku cukup aku menunjukkan bahwa aku memiliki compassion gitu di dalam mengelola kemenkoan yang memang aku jalankan kayak gitu. Dan aku memang mendasari apa ya, alasan aku mau jadi Menko adalah karena aku pengen ngejaga anak-anak di Kominfo. Dan aku yakin banget teman-teman yang mau jadi Kahim, yang mau jadi Kabid, yang mau jadi Kadif, kebanyakan memang adalah orang-orang yang punya cinta, yang punya rasa cinta dan punya rasa kasih sayang, entah kepada Nymphaya itu sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di Nymphaya kayak gitu. Dan itu adalah dasar yang sangat baik teman-teman, karena yang namanya cinta,
kita langsung lompat ke akhir dulu lah ya. Kita lompat ke akhir, baru kita ngomongin yang ini. Ya, tentang cinta. Dalam waktu 10 menit. Oke. Ini relax aja, relax. Jadi kita ngomongin tentang cinta dulu. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan katanya Sanento Yuliman, beliau seorang kritikus seni, seorang penulis seni gitu. Beliau tuh bilang, kita tuh memang harus, yang namanya manusia itu tuh harus memiliki yang namanya cinta gitu. Cuma kita harus luruskan dulu persepsi kita tentang cinta. Yang sering kita dengerin dari lagu-lagu pop kita yang cinta-cinta mengemis itu, cinta-cinta mengemis itu tuh bukan cinta menurut beliau gitu. Itu tuh egosentrisme. Yang namanya cinta itu tuh adalah kelebihan, kelimpahan gitu. Karena orang memiliki cinta gitu. Dia tuh punya kelimpahan gitu. Dia punya kelimpahan tenaga, dia punya kelimpahan kemauan untuk memberikan fokus waktu dan tenaganya untuk mendedikasikan diri kepada suatu hal gitu. Nah, dengan cinta itulah seseorang tuh bisa memberi, dia tuh bisa melayani, dia tuh bisa mengawasi dengan penuh kasih sayang, anggaplah dengan penuh perhatian kayak gitu. Dan menurut aku di dalam menjalankan suatu organisasi yang keberlanjutan, kalian nggak bisa cuma punya teori doang. Kalian nggak bisa cuma punya wadah intelektual. Kalian nggak bisa cuma punya hal-hal yang logis gitu dalam menjalankan keorganisasian. Makanya kita tuh biasanya selalu punya internalisasi nggak sih? Karena di internalisasi lah, meskipun yang namanya cinta itu tuh bisa ada di kerjaan dan ada di kaderisasi juga gitu. Tapi yang namanya komunitas itu tuh performatif act dalam hal kayak gini. Jadi dalam hal apa ya? Dalam hal ketika kita terus berinteraksi dengan wadah cinta gitu. Mungkin teman-teman yang masuk ke Nimfaya ya wajar lah gue masuk Nimfaya, orang gue masuk jurusannya ini gitu. Ya gue ikut Nimfaya buat ikut-ikutan dulu aja sih kayak gitu. Nah itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya cinta, kalau menurut Erich Fromm, seorang psikologis, itu tuh adalah sesuatu yang aktif. Dan ini tuh sejalan sama cara berpikirnya Sanento Yuliman gitu. Bahwa yang namanya cinta, yang keaktifan, dia tuh kayak keterampilan gitu. Yang namanya keterampilan tuh kan harus diasah ya. Harus ada jam terbangnya gitu. Emang harus terus dilakukan. Secara disiplin, secara rajin kayak gitu. Nah, cinta tuh kayak gitu. Cinta kita tuh akan lebih meningkat dan lebih naik ketika kita semakin banyak berinteraksi, memahami dan mengetahui si Nimfaya ini beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Dan ketika kita sudah cinta, biasanya yang namanya pekerjaan yang susah-susah, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang bikin nangis, capek, wah susah banget lah, dan segala macamnya, itu tuh menjadi sesuatu yang lebih enjoyable, menjadi sesuatu yang lebih mudah gitu. Dan biasanya itulah yang bisa membantu orang tuh bisa survive sampai akhir. Kayak gitu. Yap, saya punya waktu 7 menit lagi. Ini mungkin bisa dibaca aja. Pokoknya intinya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa harus memimpin dengan compassionate atau memimpin dengan cinta gitu? Karena dari kelebihan itu, ini berkaitan juga dengan masalah transaksional ya. Kita tuh ketika kita memberi, kita tuh biasanya suka menuntut untuk dikasih balik gitu. Iya kan? Kayak, gue nih udah bikin loh poker buat kalian, masa kalian nggak mau datang sih? Kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma sebenarnya kalau dari proses cinta yang benar gitu. Karena justru orang-orang tuh nggak mau datang tuh karena apa sih pertanyaannya gitu. Apakah mereka tuh nggak butuh, atau mereka nggak suka, atau mereka nggak ingin, atau sebenarnya tuh mereka lagi nggak mood aja gitu misalkan. Nah kita tuh harus bisa mengempathize dari situ gitu. Dengan kita memiliki kasih sayang lebih, anggaplah dengan kita memiliki cinta yang lebih gitu, kita akan lebih memperhatikan hal itu dibanding kita menuntut masa, anggaplah kayak gitu. Masa gue tuh kenapa ya pada nggak mau datang? Apakah karena guanya gitu? Apakah karena gua kurang baik? Apakah karena acaranya kurang menarik atau apa gitu? Maka cinta itulah yang akan menuntut kalian untuk ngomong sama mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk bertanya apa ya yang lagi kalian butuhkan, kayak gitu. Cinta itulah yang membuat kita lebih sadar untuk melihat ke sekitar gitu. Oh, ini tuh lagi musim UAS. Ya wajar lah orang-orang nggak mau ini, orang mereka lagi ambis-ambisnya, kayak gitu. Maka
pada akhirnya proker kita alihkan gitu. Misalkan kayak prokernya awalnya adalah kajian yang di luar akademik gitu, maka kita alihkan jadi entah tidak ada memang ditiadakan prokernya misalkan, supaya memberikan waktu untuk anggota kita pada ambis semua gitu, atau kita jalankan proker misalkan kayak tutorial, mentoring yang memang ada kaitannya dengan momentum yang ada sekarang kayak gitu. Jadi more or less sih seperti itu sih guys, dalam hal apa ya, ketika ya ini sesimpel kayak ketika kalian sudah cinta tuh yang namanya ngasih tuh gampang lah, sesuatu yang nggak akan kalian terlalu banyak pusingkan apakah orang tuh akan memberi kalian balik atau enggak, karena secara amanah itu sendiri, kita balik ke amanah yang tadi di awal ya. Aku pribadi ketika aku melakukan sesuatu, ketika aku lebih menyibukkan diri dan lebih memfokuskan kepala aku dalam memberi gitu, apalagi nih yang bisa gue kasih, apalagi yang bisa gue evaluasi, apalagi yang bisa gue perbaiki gitu. Yang namanya aku mendapatkan sesuatu dari orang, yang namanya orang memberikan sesuatu balik kepada aku, mulai dari words of affirmation. Ini kalau misalnya kita mau ngomongin dari 5 love language ya, ini kalau misalnya aku ngomongin campur-campur, mohon maaf. Jadi mulai dari orang tuh memberikan aku perhatian dari words of affirmation dalam hal memberikan aku afirmasi. Kak Vika, makasih banget ya Kak, ini tuh kayak gini, ini tuh bermanfaat banget buat aku gitu. Mulai dari receiving gifts sampai receiving gifts gitu. Ada aja orang yang mau ngirimin barang atau makanan buat aku, padahal aku nggak minta itu gitu. Habis itu ada orang yang mau memberikan quality time buat aku dan bahkan minta gitu, Kak aku mau dong ngobrol sama kakak gitu. Ada orang-orang yang ini physical touch tidak mungkin ya guys di masa seperti ini, mohon maaf gitu. Cuma apa sih yang terakhir tuh, aku lupa kalau misalkan 5 love language, quality time, words of affirmation, physical touch, receiving gifts, sama satu lagi acts of service gitu. Acts of service tuh dalam hal kita membantu orang kan gitu, dalam hal nih orang nih apa hal-hal yang dia butuh untuk dibantu kayak gitu. Nah, orang-orang tuh ada aja gitu yang mau bantu aku gitu dalam hal kak ada apa lagi yang bisa aku bantu segala macam. Nah itu tuh asalnya karena mungkin ya, insya Allah Bismillah gitu, karena aku pun juga mengusahakan untuk terus memberikan itu gitu. Ada orang yang love language-nya tuh misalkan lebih ke quality time, ada orang yang love language-nya lebih ke, ada kan orang yang nggak jago muji, cuma dia tuh suka bantu kita. Dia tuh kata-katanya nggak manis, mulutnya nggak manis, tapi dia tuh menunjukkan cintanya tuh dari dia membantu kita gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Dan kita tuh harus menyadari itu dan mengapresiasi itu gitu. Oh si ini tuh sebenarnya dia nggak banyak ngomong, cuma tuh dia selalu datang di acara gue gitu. Ya udah kita approach aja duluan. Makasih lo ya. Gue aware lo kalau misalkan lu tuh suka datang ke acara gue meskipun emang nggak banyak ngomong di dalam forum, tapi gue makasih banget udah datang kayak gitu. Kayak hal-hal kayak gitu loh. Approaching duluan, memberi duluan, datengin duluan, segala macam. Itu tuh apa ya? Kalau misalkan kita udah cinta gitu, kalau misalnya kita udah sayang, kalau misalnya emang kita pengen mencoba, itu tuh sesuatu yang gampang banget teman-teman. Dan aku sih ngerasa rewardnya tuh wah luar biasa, sesuatu yang aku nggak pernah ngebayangin sebelumnya gitu. Ini aku ngebandinginnya dari yang tadi aku sempat ceritakan ya tentang dulu tuh gue TPB beda banget sama gue yang sekarang gitu. Dulu pas TPB, salah satu alasan aku depresi adalah aku tuh nanya gitu, kenapa ya orang-orang tuh nggak merhatiin gue, kenapa ya orang-orang tuh nggak mau memahami gue, kayak gitu. Nah, habis itu, momen turning aku adalah ketika aku nanya balik ke diri aku sendiri gitu. Fik, emangnya lu berani-beraninya lu nanya kayak gitu, tapi lu udah belum memahamin orang lain, lu udah belum merhatiin orang lain gitu. Nah, di situ tuh bener-bener kayak, oh iya bener juga, kerak gitu. Apa ya, ada sesuatu yang ngeklik gitu di dalam kepala aku. Terus ya udah, dibanding aku fokus untuk mempertanyakan ini orang lain mana sih ke guanya kayak gitu, aku lebih fokus untuk nanya ke diri aku sendiri, oke Fik, lu bisa ngapain lagi sih, lu bisa ngasih apa aja sih gitu. Dan itu tuh rewarding banget, dan aku bisa bilang itu adalah drive paling kuat yang bisa membawa aku ke titik sekarang kayak gitu. Aku tidak tahu apakah aku adalah seorang pemimpin yang ideal atau tidak. Itu mungkin akan kembali lagi ke anak-anak staff aku, kepada teman-teman semua, bahkan yang ada di sini, kayak gitu. Tapi semoga ini semua membantu, karena sekarang sudah 11.14, 1 menit lagi, tapi mari kita selesaikan sekarang. Kayak gitu. Ini mungkin bisa teman-teman baca ya, kayak gitu. Tapi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman.
Ini aku pengen ngomong tentang, nambahin nggak ya? Tapi udah 11.14. Ya udah deh, dikit aja. Jadi, ketika kita jadi pemimpin, kita tuh akan banyak mendengarkan kan, gitu. Ada masalah-masalah yang akan dibawa ke kita, dan kita tuh harus berusaha untuk memberikan atau menganalisis atau memberikan solusi atas itu, gitu. Ini semoga suara aku masih kedengaran. Ada perbedaan yang mendasar antara mendengarkan, memahami, dan menyetujui. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang ngomong ke kita, tapi kita tuh nggak setuju sama poinnya dia. Gitu. Jangan di-cut kalau yang kayak gitu. Kita boleh kok nggak setuju sama seseorang, tapi bukan berarti kita nggak perlu untuk mendengarkan mereka dan tidak perlu untuk mencoba memahami mereka. Gitu. Dan ketika staf-staf kita merasa didengarkan, ketika mereka merasa dipahami, meskipun mereka tidak disetujui atau tidak, itu tuh seringkali adalah sesuatu yang rewarding buat mereka. Sesuatu yang membuat mereka merasa dihargai dan diapresiasi. Oh oke, paling nggak gue didengarkan, paling nggak gue dipahami. Dan bahkan kalau misalkan si pemimpin itu sampai setuju dengan dia, itu tuh bisa sesuatu yang sangat rewarding juga, kayak gitu. Jadi teman-teman, intinya adalah ketika kalian menjadi pemimpin, banyak-banyaklah mendengarkan, banyak-banyaklah mencoba memahami, banyak-banyaklah, bukan setuju juga sih, bijak-bijaklah dalam menyetujui, karena untuk kalian bisa setuju, kalian tuh harus paham dulu. Jangan setuju kalau misalkan kalian belum paham. Gitu pokoknya. Dan banyak-banyaklah memberi. Karena kalian punya cinta buat si Nuvaya ini, dan kalian punya cinta buat orang-orang di dalamnya. Kayak gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak banget kurangnya kayaknya, atau kelebihannya banyak. Semoga bermanfaat. Bisa teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vika untuk sharingnya. Aku sendiri juga menerima banyak hal baru dan di-refresh lagi dengan materi kakak. Mungkin dari teman-teman tadi ada beberapa materi yang masih kurang paham atau ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Kak Vika, boleh sekarang ada sesi tanya jawab. Dibuka mungkin untuk 3 pertanyaan dulu, boleh di chat atau langsung open mic. Mungkin ditunggu beberapa menit kali ya. Oke, mungkin dari aku ada pertanyaan sih, satu pertanyaan. Aku setuju sama yang Kak Vika paparin tadi, karena apa ya, iya sih aku sendiri merasa beda waktu jadi staff sama waktu udah jadi apa ya, memegang amanah lah. Rasanya waktu memegang amanah itu secara nggak langsung juga aku dituntut untuk mengalah lah sama misalnya staff-staff aku atau sama teman-teman yang lain. Nah, tapi aku mau nanya dong ke Kak Vika sendiri, pernah nggak sih karena udah terlalu sering mendengarkan, mengalah, ada titik kayak, ya ampun gue capek gitu. Nah, terus pengen tahu gimana kalau Kak Vika sendiri mengatasi kelelahannya itu. Sebenarnya gimana ya? Kadang kan lelahnya tuh bukan lelah karena, ya ampun gue nggak punya waktu, tapi kayak lelah emosi gitu, Kak. Bener. Wow. By the way, aku tuh bisa manggil Esteli itu apa ya? Esteli aja. Ola aja, Kak. Ola, oke, siap. Agak jauh ya, itu yang awal sama depan. Oke, siap Ola. Ini nice question banget sih, karena biasanya kayak gitu kan, gitu. Ada orang-orang yang sudah mau kok untuk mendengarkan, tapi karena saking baiknya gitu ya, akhirnya dia tuh jadi kebereden gitu, dalam hal, aduh dia capek secara emosional gitu. Nah, caranya adalah ketika kamu punya ring satu, jadi kan punya staff, kita punya staff dan kita punya teman-teman anggaplah kadif yang lain gitu kan, ada kahimnya juga gitu. Nah, jadikan ring satu kamu itu tuh sebagai tempat curhat gitu.
Jadi selagi kamu punya tempat yang memang mewajibkan kamu untuk mendengarkan, maka kamu juga punya tempat yang dimana kamu tuh bisa curhat di sana, gitu. Itu tuh keseimbangannya, gitu. Soalnya emang, dan itu bad banget gitu dalam hal kalau misalkan kita pun sudah capek secara emosional, kita tuh nggak bisa memprovide itu lagi kan, kayak gitu. Aku tuh biasanya untuk anak-anakku kalau misalkan di Kemenkoan, mungkin karena aku anaknya lebih apa ya, aku merasa bahwa ketika aku pribadi, ketika seorang pemimpin itu terbuka secara emosional dengan aku pun juga merasa lebih sayang sama dia gitu. Dalam hal aku akan lebih merasa perhatian juga dengan dia gitu loh. Oh ternyata pemimpin gue bisa kayak gini juga segala macam. Kalau aku pribadi, aku tuh terbuka sama anak-anak aku di Kemenkoan, tapi cuma sama si menteri-menterinya aja. Menteri-menterinya sama staff sama sekretaris bendahara MT manajemen talenta sama wakil gitu. Jadi aku terbuka sama mereka gitu dalam hal, tapi nggak pernah ngeluh gitu dalam hal kayak aduh gue capek banget jadi menko, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kayak dalam hal aku nggak pernah ngeluh, aku nggak pernah merasa aku capek jadi menko juga sih, tapi dalam hal paling kayak bilang aja kalau aku tuh ngerasa sedih karena gini gini gini. Kemarin tuh sempet capek ngerjain TA buat sidang gitu-gitu. Nah, kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa terbuka gitu sama ini, sama staff-staff, sama anak-anak gitu. Dalam hal ketika kita terbuka sama mereka, nah mereka tuh juga bisa lebih terbuka juga sama kita, biasanya kayak gitu. Nah, tapi untuk hal-hal yang benar-benar kayak aku khawatir gitu, misalkan kayak aku khawatir deh kalau misalkan si ini tuh kayak nanti kayak gini, aku takut nanti dia kayak gini, pengen curhat juga gitu. Itu tuh kalau nggak sama ring satu kabinet, biasanya sama wakil menko aku gitu, sama partner. Kayak gitu sih, lah. Bayang. Iya, iya sih Kak, bener-bener. Setuju juga sama jawabannya. Iya nggak sih? Tapi kadang susah sih Kak, nggak tahu sih, mungkin beda-beda orang. Kadang susah kayak menempatkan posisi teman sama kayak ya udah sih dia kan cuma partner aku doang. Dia mau nggak ya dengerin aku curhat-curhat kayak Oh, gitu? paham. Iya, ya. Ada soalnya orang yang ini ya, ketika dia jadi ketua atau dia jadi wakil ketua, dia tuh sebenarnya belum deket sama ketua atau wakil ketuanya ya guys sih. Ada Iya, yang kayak iya. bener, ada yang kayak gitu bener. Nah, kalau misalkan kayak gitu, saya di kabinet juga ada kan, jelas lah di organisasi manapun tuh itu tuh ada aja kayak gitu. Nah, biasanya antara memang ketika kita memang sudah merasa bahwa oh gue tuh pengen loh menjadikan si wakil gue misalkan itu tuh sebagai teman gue juga gitu. Nah, itu tuh mulai kita mulai duluan aja gitu, kayak kan suka insecure juga kan ya kita yang kayak aduh dia mau nggak ya ngedengerin gue segala macam. Tapi menurut aku itu adalah suatu hal yang logis gitu dari kita punya partner kerja gitu. Dalam hal mungkin kita nggak curhatnya nggak sampai kayak aduh gue capek banget gitu. Mungkin lebih ke yang kayak gimana ya ini tuh suka cerita gini, tapi gue ngerasa agak emosional burden, mendingan gue kayak gimana ya gitu. Jadi kayak cara untuk nanyanya, cara untuk diskusinya bisa untuk diolah lagi. Kalau misalkan emang kita takut udah langsung vulnerable banget atau udah marah-marah duluan atau gimana sama wakil yang misalkan kita belum terlalu kenal, maka kita bisa mulai dari menganggap itu adalah sebuah masalah yang dia mungkin tahu solusinya seperti apa gitu. Akhirnya jadi bisa mulai dari diskusi gitu. Dan itu tuh bisa dimulai dari terbuka-terbukanya. Karena aku sama ring satu kabinet juga aku dari 10 orang itu tuh aku tuh baru kenal pas masuk ke kabinet 9 orang sih. Jadi kayak cuma satu orang doang aku tuh udah kenal dan pernah ngobrol duluan sebelum ke kabinet gitu. Dan itu tuh yang mulainya seperti itu juga gitu. Guys, di ini tuh kayak gini. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu juga? Kayak gitu. Itulah gimana? Oh iya. Oke. Jadi kalau aku simpulin bisa jadi uh, hubungan yang saling komunikasi cukup mendalam tuh ya bisa mulai dari urusan yang umum-umum dulu, nanti bisa mengarah ke yang lebih dekat dan lebih mengenal lagi. Benar. Caranya beda-beda. Benar. Kayak ring satu kabinet tuh aku pengen mereka lebih terbuka kan gitu dalam hal tapi memang mereka tuh tipe-tipenya pendengar gitu, jadi emang lebih banyak yang dengerin, tapi
ya more or less mereka memahami gitu. Jadi kalaupun mereka tidak curhat balik ya paling enggak mereka tuh terbuka sama kita misalkan kayak gitu. Oke, makasih Kak untuk sharing-sharingnya tadi atas pertanyaannya. Makasih Nah, banyak juga ada lah. nih pertanyaan di kolom chat dari Karima. Nah, Karima ini dari angkatan 2019 mau tanya, kalau kakak sendiri membangun self-esteem itu gimana ya kak? Caranya mungkin bisa banyak, tapi apakah ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan? Terima kasih kak, pemaparannya juga keren banget. Oke, tentang self esteem itu tuh yang paling bermasalah ya teman-teman. Emang biasanya kayak gitu. Nih Ola tuh mungkin jago banget di apa gitu, tapi Ola nggak ngerasa gue kayaknya nggak jago deh di situ gitu. Ada orang yang juga ngerasa bahwa kalau misalkan dia ngaku kalau misalkan dia jago di situ, dia bakal dibilang sombong sama orang lain, ya nggak sih? Kayak sombong banget lu udah jago di sana gitu. Makanya jadi biasanya kalau misalkan ngomongin tentang kemampuan, kita jarang untuk ngomong itu seolah-olah tuh kita pandai di sana gitu, ya nggak sih? Nah, kalau ngomongin soal self esteem, aku tuh dalam hal self esteem tuh kan ada kaitannya dengan ini ya. Satu, kalau misalkan Karima nanya satu hal yang penting buat aku adalah aku tuh harus memastikan paling enggak bagaimana cara aku memastikan bahwa aku tuh pandai atau aku bagus di dalam sesuatu adalah aku melihat feedback orang pada umumnya. Gitu. Kayak ketika aku misalkan melakukan sesuatu, lalu orang pada umumnya bilang, oh ini udah bagus Fik gitu. Oh ini sudah oke Fik gitu. Berarti aku bisa mengukur bahwa oke, berarti kompetensi aku terhadap sesuatu itu sudah cukup buat orang-orang gitu. Nah, tapi akhirnya si self esteem ini untuk menjaga dia supaya tetap seimbang ya dalam hal ada ketakutan juga kan untuk merasa sombong akan hal-hal gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah si self esteem ini tidak perlu aku suarakan dalam hal bukan tidak perlu disuarakan ya. Dalam hal ketika orang menawarkan ke aku untuk melakukan sesuatu, dengan aku menerima itu, maka itu sudah menunjukkan bahwa self esteem aku tentang itu tuh bagus gitu. Jadi dalam hal aku membuat koridor kepada diri aku bahwa ketika aku merasa aku sudah cukup tahu tentang sesuatu, ketika aku ditawari amanah yang berkaitan dengan sesuatu itu, atau aku melihat ada opportunity atau potensi di mana aku bisa mengerjakan sesuatu itu, aku akan pede mengambilnya gitu. Tapi aku tidak perlu bilang bahwa gue tuh misalkan ya kayak desain gitu. Gue tuh jago banget desain gitu. Nggak perlu bilang kayak gitu kan gitu. Dalam hal orang tuh ketika ngasih kita amanah desain dan ada opportunity desain, ya kita ajuin diri aja gitu. Atau bukan mengajukan diri, ya kita terima aja gitu. Itu tuh sudah sebuah wujud dari self esteem yang baik. Dan itu tuh biasanya aku melihat dari ya itu dari feedback orang-orang. Biasanya aku sih ngelihatnya dari feedback orang-orang. Karena ya apa ya, dari kita pun juga bisa kita menilai diri kita sendiri dalam hal aku ngelihat hasil desain aku sama hasil orang lain gitu. Terus kayak aku ngerasa bahwa hasil orang lain lebih bagus gitu. Ya udah sih, itu kan lebih ngembangin diri aja. Tapi kan emang kebanyakan yang bikin kita nggak pede adalah gimana ya kalau misalkan orang lain tuh nggak berpikir demikian kayak gitu kan. Nah makanya jadi memang harus ada salah satu hal penting itu adalah dari feedback orang-orang. Dan untuk menjaga self esteemnya supaya nggak berlebih-lebihan adalah itu gitu, tidak perlu disuarakan. Tapi kalau misalkan ada tawaran atau opportunity untuk itu gitu, ya udah terima aja. Dan kalau misalnya kita bisa ya, dalam hal kita bisa tuh dalam waktu gitu. Misalkan gue organisasi nggak chaos-chaos banget nih, jadi gue masih bisa ngambil amanah atau ngambil kesempatan ini gitu. Itu tuh nggak apa-apa. Gitu. Ngejawab nggak ya? Kayaknya enggak deh. Gimana Kar? Apakah aman? Sebenarnya kalau ya kayak gitu sih, self esteem mah emang biasanya dari feedback dan yang membuat kita feel good about something gitu kan. Kalau si self esteem ini ya kita bisa feel good kok, dan itu tuh harus dilakuin gitu. Kita bisa feel good about something dan kita bisa percaya diri atas sesuatu ketika orang juga sudah memberikan kita feedback dan konfirmasi atas itu gitu, dan kita tidak perlu menyombongkan itu. Karena tanpa kita perlu menyombongkan pun orang sudah bisa melihatnya. Iya nggak sih? More or less seperti itulah gitu. Ya sih. Kalau misalkan kalian, oke, siap Kak. Ini sudah insecure gitu, kayak jangan-jangan tidak terjawab. Oke Kak. Siap. Terima kasih banyak juga sudah bertanya. Oke.
Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.29, menandakan kita udah harus beres sesi 1. Tapi sebelum beres nih, aku mau minta tolong dulu buat teman-teman open cam dulu supaya kita bisa foto dokum sama Kak Vika sebagai kenang-kenangan. Boleh teman-teman ditunggu 2 menitan sampai 11.31 untuk open cam. Halo Arvin. Ternyata seperti ini anaknya. Halo Kak. Ada Maria juga. Halo Maria. Tadi aku lihat ada Sofa Syahidah. Hey. Ada Zalfa juga nih. Masih ada lagi yang mau open cam? Masih ditunggu ya. Oke, karena udah 11.31 mungkin udah bisa dimulai aja fotonya. Mau Arvin yang ngasih aba-aba atau aku? Aku aja ya. Oke. Oke. Aku screenshot ya. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, buat Kak Vika, makasih banyak. Makasih banyak udah mau bersedia untuk sharing sama teman-teman Nimfea di sini. Materinya sangat menginspirasi dan semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah dari materi ini. Amin. Nah, sebenarnya sesi kali ini sudah berakhir. Namun untuk bisa mengevaluasi, kita bakal mengadakan kuis. Yeay, kakak kalau mau nonton, masih mau nonton boleh stay di sini. Oke, terima kasih. Buat Lydia boleh di share screen aja kuisnya. Nah, nih udah ada share screen dari Lydia. Nah, teman-teman semua di sini bisa masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukin join code-nya yang ada di gambar. Nah, sebagai penyemangat buat teman-teman semua, satu orang yang juara 1 akan menerima kenang-kenangan atau hadiah dari panitia DMT. Dan ini juga kuisnya buat jadi ini juga ya, apa maksudnya, perbandingan juga. Oh iya, BTW namanya yang nama jelas ya, jangan nama samaran. Soalnya ini ya buat sebagai perbandingan juga sama absen dan lain-lain. Gitu. Nah, baru 5 orang. Teman-teman ditunggu ya semuanya. Di Google Meet ini kurang lebih ada 56 orang, berarti harusnya kita tunggu sampai peserta kuisnya 50-an ya.
Yang belum bisa langsung aja masuk ke joinmyquiz.com, terus masukin kodenya 095266. Kita tunggu bentar lagi. Oke, masih nambah. Lah hadiahnya apa lah? Hadiahnya, hadiahnya, iya betul, lumayan. Tunai, tunai gimana? Gimana ngirimnya ya kalau jauh? Kalau mau tunai minta ke mama atau ke papa. Oh, mau saham. Wah, bisa juga tuh. Saham gorengan ya nanti ya, dikasih hadiahnya. Oke, ini masih bakal nambah lagi nggak ya? Udah 35 peserta. Ditunggu 1 menit lagi deh. Wah, ini kemana nih yang lain? Oke. Oh iya, BTW, untuk absen, yang belum ngisi presensi bisa diisi sekarang sebelum lupa lagi. Oke, masih nambah lagi. Oke, mungkin bisa dimulai aja ya kuisisnya. Nah, sambil teman-teman mengerjakan, kita bisa sambil melihat leaderboard. Widih, 1 lot BBCA. Berhasil memimpin ya, sama Melo. Oke, Melo memimpin. Yang lain jangan mau kalah. Oke, Duding tidak mau kalah. Sama-sama ranking 1 juga. Oke, ini dari 5 peringkat sudah ada beberapa nama. Oke, memimpin Melo lagi. Tadi disusul Arik, tapi dikembalikan lagi jadi Melo. Oke, sekarang ranking satunya Arik. Bayi Hakim menyusul ke ranking 2. Apakah akan menyusul ke ranking 1? Kita masih menunggu ya. Kayak soalnya cukup menantang ya, dilihat dari akurasinya.
Oke. Nah, satu lot BBCA itu udah beres ya berarti ya? Mengerjakan soalnya. Nah, mungkin teman-teman yang udah beres eh, bisa sambil melihat leaderboard, sambil menunggu teman-teman yang lain. Sementara ini, oke, ranking satunya Melo. Sambil menunggu yang lain beres. Widih, memimpin jadi Jason. Langsung ya. Oke. Juara satunya sama ya. Ini Jason sama Karima keren banget. Wow. Oke. Apakah masih akan disusul perolehan nilainya? Ini tuh nanti oke 20 masih banyak ya yang belum ya, masih kurang lebih 10 orangan lagi. Oke, belum sejauh ini ranking 4 besarnya belum ada perubahan lagi ya. Jadi ranking satunya ada 2 orang dengan perolehan yang sama, selisih tipis banget ke ranking 2 yaitu Melo, terus ranking 3-nya Volen, ranking 4-nya Cipta. Nah, paling kita nunggu bentar lagi ya sampai teman-teman yang lainnya beres ngerjain soalnya, supaya resmi gitu pemenang juara satunya. Oke, 33 orang beres. Ditunggu nih 8 orang lagi. Nah, ada pertanyaan, Kak boleh nanya-nanya di luar forum nggak? Boleh, boleh, sambil nunggu yang lain beres. Maksudnya nanya gimana nih, nanya ke kakaknya atau gimana? Fadlan. Ke kakaknya langsung, oh iya. Mungkin ada, oh iya, mungkin ada kontak. Nah, bisa dikontak lewat Instagram atau Line yang udah ada ditulis sama Kak Vika. Sip, sip, sip. Oke, mungkin sambil nunggu yang sisanya beres, um,
kelihatannya ranking 1 sampai 4-nya tidak berubah. Jadi selamat untuk sesi ini Jason dan Karima sebagai ranking 1. Yeay. Nanti bisa kasih nomor telepon ke Lydia ya untuk menerima hadiah lebih lanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu sesi 1 DMT kali ini. Untuk berikutnya, teman-teman nanti bisa kumpul lagi di link yang sama. Jam 1 akan dimulai. Jadi diharapkan teman-teman jangan telat masuk sebelum mulai dari jam 1 udah bisa maksudnya linknya udah bisa diakses dari sebelum jam 1 nanti dibuka. Gitu dulu aja. Aku sekali lagi mau ngucapin lagi terima kasih buat Kak Vika dan teman-teman yang udah datang dan udah hadir dan mengikuti sampai akhir. Teman-teman bisa sholat dulu, makan, dan istirahat sampai sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak, keren banget. Terima kasih Kak. Terima kasih banget Kak. Terima kasih banyak. Masih banyak juga.